Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai tadabbur Quran pagi hari ini, lanjutan dari suratul Fatihah yang sudah kita tadabburkan kemarin di penghujung ayatnya Maliki Yaumiddin. Arti Malik di sini tentunya perlu kita pahami, artinya kepemilikan yang mutlak. Kekuasaan yang mutlak itu hanya milik Allah sejak di dunia hingga bahkan puncaknya di hari pembalasan. Hari pembalasan ini milik Allah. Sebuah ajaran dari suratul Fatihah sebelum kita berdoa, karena ini suratul Fatihah jamaah sekalian terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Mulai basmalah ayat pertama sehingga Maliki Yaumiddin ayat keempat ini berisikan bahagian yang menjadi miliknya Allah. Kalau bahasa hadis qudsi itu ini milik Allah nih. Kemudian mulai iyyaka na'budu sampai waladhdallin ini milik hambanya Allah, dibagi dua sama Allah. Sebahagian untuk Allah, sebahagian untuk kita. Masya Allah. Coba lihat ini. Sebahagian untuk Allah, sebahagian untuk kita. Oleh karenanya nanti penggunaan redaksinya Allah sudah pilihkan begitu indah, begitu cantik, begitu bagus, begitu agung, bahwa ayat pertama hingga ayat keempat ini berisikan penanaman akidah. Kalau bahasa sekarang akidah, dulu mah nggak ada akidah, penanaman keimanan. Karena akidah ini bahasa baru, ya bahasa bid'ah namanya. Kalau orang kelompok sekarang yang apa bid'ah mulu, kita harus berikuti akidah salaf, akidah ahlus sunnah atau akidah ini. Akidah juga barang bid'ah tuan. Di zaman Nabi dan sahabat nggak ada yang mengenal namanya akidah, yang hanya mengenal namanya iman. Nah ini mulai basmalah hingga Maliki Yaumiddin berisikan penanaman keimanan, akidah kepada hamba yang membacanya setiap waktu akan apa? Akan meyakini kemuliaan, keagungan, kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Mulai dari basmalah Allah ingin ajarkan manusia, hendaknya setiap insan yang mengaku sebagai hambanya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, hendaknya dia memiliki keterikatan batin, kebersamaan dengan Allah. Alba maknanya apa? Ilsaq, artinya kelekatan. Alba minimal bermakna ma'iyah, kebersamaan. Artinya Allah menginginkan melalui suratul Fatihah ini, ajaran suratul Fatihah ini, seorang hamba senantiasa yang Allah inginkan memiliki kebersamaan diri dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tidak ada satu kondisi kecuali dia mengingat Allah. Tidak ada satu keadaan kecuali ia bersama Allah. Allah yang mana Allah sebutkan di ayat pertama dari suratul Fatihah ini, makanya sungguh merugi orang yang berani-berani sholat tidak membaca Fatihah atau memperlahankan bacaan basmalah. Ketika baca Fatihah itu tidak mengeraskan basmalah atau naudzubillah enggak baca basmalah. Kenapa merugi? Ya bagaimana enggak merugi? Di situ ada sebuah ajaran keimanan agar manusia memiliki kebersamaan dengan Allah Jalla Jalaluh yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian ayat kedua Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita pemberitahuan dari Allah. Pemberitahuan dari Allah bahwa segala kelayakan, kemudian keindahan, kemudian keagungan, kemudian kesempurnaan, kemudian kedahsyatan, kemudian keperkasaan, kemudian kewibawaan, itu semua menjadi miliknya Allah Jalla Jalaluh. Segala macam jenis puji itu hanya layak diberikan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dengan itu seorang hamba akan muncul di hatinya dan berbuah dalam jiwanya, hilang rasa sombong, hilang rasa ujub, hilang riya, hilang sum'ah. Kenapa? Karena dia memiliki kesadaran bahwa semua puji dari setiap amal, perbuatan, ucapan dan kelebihan yang ada tampak dalam dirinya itu hakikatnya milik Allah Jalla Jalaluh, bukan milik selain Allah. Hilang dah. Mau sombong bagaimana mau sombong? Hah? Ente Masya Allah ganteng banget, Alhamdulillah. Ini milik Allah Jalla Jalaluh. Aduh adek, ibu cantik bener, Alhamdulillah. Kecantikan ini milik Allah. Allah yang berikan, dengan mudah Allah akan cabut lagi dari kita.
Masya Allah, ente punya hafalan lancar benar. Alhamdulillah. Hafalan ini datang dari Allah. Allah akan mudah lagi mencabutnya bila kita ingat, bila kita lupa dan sombong pada Allah. Apalagi ente yang kalau ngajar enak benar. Alhamdulillah. Saya bisa mengajar karena Allah Jalla Jalaluh. Ente punya kerjaan hasilnya bagus benar. Alhamdulillah. Tidak lain semua atas izin dan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Apa yang mau disombongin? Semua yang ada dari keindahan, keagungan, al-jamal, wal-jalal, wal-kamal, itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali untuknya, bukan untuk kita. Kita hanya diberikan bonus sedikit saja dari kenikmatan yang tampak di dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun, perhiasan doang. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Itu gambaran keindahan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian selain Allah ingin menampilkan bahwa segala puji, kemuliaan, keindahan, keagungan itu milik Allah, tapi ingat Allah senantiasa barengi. Bahkan ketika Allah katakan Rabbil Alamin, pemeliharaan, kepemilikan, penguasaan, pengaturan hanya milik Allah, pencipta alam semesta raya. Allah ingin beritahukan bahwa pemeliharaan alam semesta raya, pengaturan alam semesta raya, kekuasaan Allah di atas alam semesta raya itu senantiasa dibarengi dengan rahmannya Allah yang maha rahman, rahmatnya Allah yang maha rahim. Dari mulai basmalah, hamdalah, kemudian ar-rahman, ar-rahim selalu bersama Allah tabaraka wa taala. Dan Allah ingin beritahukan bahwa dia adalah maliku yaumiddin, maliki yaumiddin, bahwa dia Allah adalah penguasa mutlak, pemilik mutlak. Apa yang ada di tengah kehidupan kita bukan milik kita, tapi itu milik Allah Jalla Jalaluh. Kita hanya punya bahagian hak untuk diamanahkan, mengurus, merawat apa yang Allah miliki di atas kehidupan dunia ini. Bahkan di hari nanti, di hari pembalasan, yang mana setiap orang akan menerima apa balasan yang ia pernah kerjakan di kehidupan dunia, baik ucapan, tindakan, ketetapan, ya, kewenangan, semua akan dimintakan pertanggungan jawab. Ingatlah, hari itu milik Allah. Maka jika kita ingin selamat di hari itu, kembalilah kepada sang pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Allah ajarkan sekarang. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang disebutkan dalam hadis qudsi, walil abdi masa'al. Wali abdi masa'al. Untuk hambaku, apa yang dia minta dariku. Tadi mulai basmalah sampai maliki yaumiddin. Ini apa? Semua milik aku, kata Allah. Semua milik aku. Semua milik aku. Iyyaka na'budu, milik bersama aku dan hambaku. Wa iyyaka nasta'in, wali abdi masa'al. Buat hambaku apa yang dia minta. Allahu Akbar. Apa yang kita minta nanti? Habis ini kita dengarkan. Allah ajarkan melalui iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Lihat, redaksi penggunaan katanya pindah. Dari persona ketiga, dia. Bismillah, dia. Ar-Rahman, dia. Ar-Rahim, dia. Alhamdulillah, dia. Rabbil Alamin, dia. Ar-Rahman, dia. Ar-Rahim, dia. Maliki Yaumiddin, dia. Sekarang Allah ingin pindahkan. Ketika kita sudah paham, ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah mengerti keagungan Allah yang Maha Rahman dan Rahim sekaligus Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Allah pindahkan. Ketika kamu sudah tahu, wahai hambaku, apa yang kau sadari tentang kemuliaanku, keagunganku, kasih sayangku, kepemilikanku, pengaturanku, hambaku, Allah ajarkan pada kita. Allah yang langsung ajarkan pada kita. Untuk apa? Iyyaka, bermohonlah kehadapanku. Dari kata dia sekarang pindah kepada engkau, kamu. Ini iyyaka harful khitab, artinya lawan bicara, mitra bicara yang ada di hadapan. Yang ada di hadapan. Dia enggak ikut bicara. Dia di belakang kita. Iyyaka, kamu, engkau di hadapan kita. Boleh paham jemaah? Bagaimana Allah ajarkan kita nih penanaman keimanan, ketauhidan. Dari menanamkan kediaan, sekarang Allah pindahkan kepada kekamuan. Allah ingin beritahukan, ketika kamu, wahai hambaku, wahai Fawaz,
wahai Pepen, wahai Agus, wahai Mardoyo, wahai Saari, wahai ini, wahai fulan-fulan, ketika kalian membaca iyyaka, aku ada di hadapanmu wahai hambaku. Allah beritahukan, aku ada di hadapanmu. Jangan kau lalai dariku. Iyyaka, hanya kepadamu Allah. Kamu ini ada di hadapan, bukan di belakang, bukan jauh, sangat dekat. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu aqrabu ilaina min hablil warid. Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah dekatnya dengan kita lebih dekat dari urat nadi kita ini. Jamaah, urat nadi dekat gak sih? Dekatnya apa kita? Allah aqrabu ilaina min hablil warid. Allah lebih dekat dengan kita ketimbang urat nadi kita. La ilaha illallah. Ketika kita berucap iyyaka, hanya kepadamu, iyyaka, hanya kepadamu, maka Allah ingin perintahkan kita hadirkan Allah di benak kita. Jangan kita ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pikiran kita melayang kemana-mana. Jangan. Ini Allah lagi di hadapan kita. Jamaah sekalian, kalau di hadapan kita ada seorang guru bagi sang murid, ada seorang raja bagi rakyatnya, ada seorang presiden bagi para pembantunya, kira-kira kita fokus nggak? Berani nggak mata kita melayang kemana-mana? Berani nggak? Ada depan presiden orang berani toleh-toleh, ditampar iya sama presidennya. Ini sedang di hadapan Allah Dzul Jalali wal Ikram, di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula, di hadapan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, di hadapan Allah Maliki Yaumiddin, lillahi ta'ala al-amru min qablu min ba'du. Ada di hadapan kita. Ini pesan dari Al-Quran surat Al-Fatihah ketika membaca iyyaka, iyyaka, hadirkan Allah dan rasakan Allah sedang ada di hadapan kita. Puncak pengabdian itu ketika iyyaka na'budu. Ketika Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ketika itu Jibril mengajarkan umat Nabi Muhammad dengan sebuah pertanyaan, wa mal ihsan ya Rasulullah, alimna mal ihsan ya Rasulullah, ajarkan kami apa itu ihsan, puncak kebaikan, puncak pengabdian. Maka Rasulullah ajarkan kita apa itu ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau ketika beribadah kepada Allah, yakini engkau sedang melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kamu belum mampu melihat Allah, fa innahu yarak, yakini, hadirkan di benakmu Allah sedang menatapmu. Kata-kata yara itu melihat dengan bola mata. Allah Ta'ala Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatu wa subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah tidak mungkin punya mata kayak kita, tapi ini gambaran kata-kata ro'a, yara, ru'yah, melihat dengan bola mata. Kalau basar bisa melihat dengan mata hati, kalau ro'a dengan bola mata. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu belum mampu melihat Allah dengan bola matamu, yakinilah Allah sedang menatapmu. Itulah ihsan. Itulah ihsan, puncak pengabdian. Iyyaka na'budu. Boleh paham jemaah sekalian nih? Arti iyyaka, Allah sedang di hadapan kita. Ayo, mulai hari ini, nanti kita surat apa lagi di sini? Surat Isyraq. Ayo mulai kita hadirkan Allah ketika kita membaca iyyaka. Apa artinya? Hanya padamu Allah. Iyyaka, hanya padamu Allah. Na'budu, kami menyembah. Na'budu, kami mengabdi. Jamaah sekalian, Allah pilihkan kata di sini bukan iyyaka nusalli wa iyyaka nasjud, tapi iyyaka na'budu. Al-abd ini jamaah sekalian yang diterjemahkan sebagai budak, ya, sebagai budak, sebuah gambaran kepasrahan yang total dan ketiadaan pemilikan dalam dirinya kecuali hanya kepada yang ia sembah dan ia abdikan. Artinya na'budu, kami mengabdi,
Semua yang ada di hadap diri kami ini bukan milik kami ya Rabb. Layaklah kami mengabdi kepadamu. Pastilah hanya untukmu. Pastilah hanya kepadamu. Kenapa? Karena kami adalah hamba-Mu yang Kau ciptakan. Kami tidak memiliki apa-apa. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri. Ini makna dari iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu Allah. Allah di mana? Di hadapan kita. Karena kaf di sini artinya lawan bicara yang ada di hadapan kita. Kalau dia, huwa, nggak ikut bicara. Kalau kita ngomong orang namanya dia lagi ke sono, dia lagi begini, dia lagi begitu. Tapi kamu ada di hadapan kita. Paham jemaah sekalian? Ini makna iyyaka na'budu, bisa paham tidak? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jamaah sekalian, ada pesan di sini yang Allah ingin ajarkan lagi pada kita. Na'budu ini dhamir yang menggambarkan kebersamaan dan kejamaahan. Jadi kesempurnaan ibadah itu dengan adanya kebersamaan. Boleh paham jamaah? Kesempurnaan ibadah kalau kita ingin capai bukan individu, tapi bersama yang lain. Oleh karenanya ada syariat sholat itu dengan berjamaah. Dengan berjamaah. Dari sini nanti akan muncul rasa kebersamaan. Sehingga Nabi gambarkan kebersamaan orang beriman yang berikrar iyyaka na'budu itu apa kata Nabi? Kal jasadil wahid. Kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Idzashtaka minhu udhun tada'a ila sairil jasad. Kalau giginya sakit, seluruh anggota tubuh akan merasakan sakit. Itu gambaran na'budu, kami menyembah kepadamu. Kami mengabdi kepadamu. Oleh karenanya mengabdi itu harus ada nilai kebersamaan. Kebersamaan, makan senang bersama, sholat senang bersama, itu makna iyyaka na'budu. Jadi kalau ingin mencapai puncak pengabdian, maka hendaknya setiap orang beribadah kepada Allah dengan kebersamaan. Kayak sekarang nih, baca Quran bareng-bareng, sholat bareng-bareng, nikmat gak? Nikmat tidak? Maka jangan heran kalau ada sebuah hadis sholat sendirian 1, berjamaah 27. Bukan hanya itu, bukan hanya nominal 1 dan 27 jamaah sekalian. Tapi nilainya kebersamaan itu ketika ada satu yang kekurangan ditambal dengan kejamaahan yang lainnya. Boleh paham ini sama sekalian? Oleh karenanya makna ulama menyebutkan ada sebutan ibadah, ada sebutan ubudiyah. Kalau secara terjemah ibadah dan ubudiyah itu sama, pengabdian diri, penghambaan diri. Tapi ibadah itu dengan ubudiyah kata para ulama ada sedikit perbedaan. Kenapa? Jamaah sekalian, orang ini beribadah ada 3 macam tipe. Ya, dorongan orang untuk beribadah ini ada 3 macam tipe. Yang pertama, beribadah karena takut. Takut kepada yang diibadahin. Ada yang begitu orang? Ya, mau ngerjain sesuatu karena apa? Takut. Kalau nggak ngerjain, nggak dikasih makan. Kalau nggak kerjain, dihukum. Itu namanya ibadah yang karena takut. Ini boleh nggak? Boleh. Terpuji nggak? Iya, cuma kurang dikit. Nah, kalau takut boleh kepada Allah, boleh, bagus itu. Tapi motivasinya yang Allah ingin bukan karena ini yang Allah ingin puncak ibadah itu, bukan. Yang kedua, ada orang ibadahnya pedagang, pengen beribadah biar dapat surga, dagang. Ibadah biar dapat surga. Jamaah, ada nggak orang berpikiran begitu? Ibadah kepengen dapat surga, ada? Ada nggak? Baik, ngaji nih tadabbur subuh tiap Sabtu, Anda kepengen dapat apa? Dapat surga, pengen nggak? Pengen nggak? Anda mau ngaji Quran, tadabbur Quran biar dapat surga, ada nggak? Baik, cuma pertanyaannya nih, maaf nih pertanyaannya, kita pantas nggak ibadah? Contohnya ngaji tadabbur Quran, cuman kepengen dapat surga, pantas nggak kira-kira? Pantas nggak kira-kira? Berhitung, jamaah sekalian, ini ngaji bubur subuh berapa jam?
Habis subuh jam setengah 6 sampai jam berapa? Setengah 7, 1 jam ya? Atau paling lama dengan baca-bacanya 1 jam setengah. Saya mau tanya, hidup sehari Allah kasih berapa jam kita? 24 jam. 24 jam dikali sepekan 7 hari berapa jam? 24 kali 7 berapa? Oh, ada pada amsik nih, kalau ada pada amsik langsung nyebut ya pada amsik. Berapa? 168. Berhitung ya. 168. Hitung. 1 pekan dikasih kita usia kita selama 168 jam. Sholat sehari 5 waktu. 1 waktu ngabisin berapa jam? Subuh berapa menit subuh? Kalau imam baca sampai 20 menit, ngerutu nggak? Berapa menit maunya? Hah? Berapa maksimal? Ayo. Mumpung nanti saya ada imam nih, saya ada siapa lagi sini imam, saya kasih tahu nih. Permintaan jamaah, kan katanya kalau ngaji fikih harus redo sejamaah, katanya. Kalau jamaah nggak redo, nggak sah sholatnya. Kan begitu kata itu. Baik, sekarang saya mau tanya, redonya beberapa jam subuhnya? Pak Sunoko? 5 menit. Cepet amat, 5. Kalau subuh 5 menit, zuhur berapa? 3. Lah subuhnya 5. 3 subuhnya, zuhurnya 3. Kenapa? Gak bersuaranya? Oke, rata-rata ya. Subuh 5, zuhur 5 sampai semua 5. Berapa jam? Berapa menit nih? 25 menit. Dikali 7 berapa? 100. Tadi 24 kali 7, sekarang 25 kali 7 berapa? 175. 175 menit sepekan. Hitung ya. Kalau tadi usia kita 24 dikali 7 168. Ini 25 kali 7 125 menit. Baik. Ngaji berapa jam? Hah? 1 jam. Nah, Sabtu 1 jam. Apalagi ngaji subuh. Senin. Kalau Senin gak ada saya ngisi, Buya yang ceramah paling setengah jam. 1,5. Selasa Ustaz Hafid yang ngisi 1 jam, 2,5. Kemudian Rebo 1 jam, 3,5. Kamis 1 jam, 4,5. Jumat Ustaz Fitroh 1 jam. Berapa? 5,5. Baik, 5,5 jam. Seminggu, sepekan 5,5 jam ngaji, 175 menit untuk sholat. Padahal dikasih jamnya selama sepekan 168 jam. Ngajinya 5,5 jam, mau minta surga, ngaca. Sholat 175, sisanya ngapain tuh? 168. 8 aja belum nyampe, 168 jam sepekan dikasih Allah umurnya, usianya. Ngaji cuma seminggu 5,5 jam. 5,5 jam itu dia udah ngerutu. 6:30 belum rapi. WA, Pak Buya, udah Buya, bilangin Buya udah. Ini Bang Muklis. Kan begitu ya? 1 jam lebih gitu dah. Makan. Seminggu, sepekan ngaji 5,5 jam dikasih Allah umur 168 jam. Berapa sisanya? 163 jam. Buat ngapain tuh? Ente nonton bola berapa jam? Nanti. Barca berapa jam? 2 jam. Kalau udah habis, gerutu apa? Ya, habis begitu kira-kira. Ya, udah habis aja. Baru juga 1-0 udah habis aja. Lain mengaji 1,5 jam. Oh, udah begini. Mengaji deh. Nonton bola, ya udah habis aja. Gak ada gitu orang ngaji. Astagfirullah, ya cepet amat sih. Udah bubar aja Ustaz ngajinya. Tuh, ada yang begitu. Itu mau minta sorga ibadah. Mau minta sorga. Kata malaikat, ngaca lu ngaca. Sholat 125 menit. Allahu Akbar. 120 menit 1 minggu, sholat cuma 125 menit. Allahu Akbar, masih ada 160 jam lagi. Dibuat apa tuh? Allah kasih waktu. Tidur. Apa lagi? Dagang, kongko, ngobrol. Apa lagi? HP, WA, WhatsApp, Facebook. Apa lagi?
Allahu Akbar. Maka jangan heran kalau Allah ingatkan wal asri innal insana lafi khusrin. Lafi khusrin. Tuh. Jangan heran tuh. Kecuali orang yang mau nih, na'budu iyyaka na'budu. Yang ketiga, orang beribadah karena betul-betul tulus cinta kepada Allah. Ini yang disebut dengan ubudiyah. Jadi bahasa lainnya gini jemaah sekalian, ibadah itu pengabdian kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau ubudiyah, ya puncak ibadah itu yang disebut dengan ubudiyah artinya ridho dengan segala apa yang Allah perintahkan dan Allah tetapkan. Kira-kira dahsyat mana tuh? Yang pertama ibadah apa yang ubudiyah? Ubudiyah. Orang rajin ibadah belum tentu pasrah. Rajin ibadah nih, rajin ibadah, tahu-tahu Allah kasih musibah, ceger. Ya Allah, dosa saya apa sih? Saya udah rajin sholat, rajin puasa, musibah lagi. Betul nggak? Ada nggak orang begitu? Itu ibadah rajin, tapi belum sampai kepada maqamul ubudiyah. Sampai kepada derajat yang namanya ubudiyah, penghambaan yang sejati dengan pasrah apa yang Allah tetapi. Itu namanya ubudiyah. Mudah-mudahan dengan memahami iyyaka na'budu, Allah anugerahkan kita sampai kepada puncak ibadah hingga puncak ubudiyah. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya, bersama nih. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami meminta bantuan. Kami mohon pertolongan. Jamaah sekalian, yang namanya isti'anah itu bukan berarti nggak bekerja, nggak berusaha, bukan. Oh, anak sakit nggak usah ke dokter. Iya kana budu, wa iya kana stain. Iya kana budu, wa iya kana stain. Arti nasta'in walaupun itu menunjukkan ketauhidan, pahami jamaah sekalian, ada yang namanya sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Ketetapan yang Allah tetapkan di alam semesta raya, yang lazim dan nyata di hadapan kita, ya. Tapi berkaitan dengan apa? Hukum sebab dan akibat. Itu namanya sunnatullah. Hukum sebab dan akibat. Nah, ini wilayahnya, tatarannya manusia sesama manusia atau makhluk sosial. Hukum sebab akibat. Tapi ada sesuatu yang di luar wilayah sunnatullah tadi, di luar wilayah sebab akibat yang disebut dengan inayah. Apa namanya? Inayah. Yang ini hak prerogatif Allah dalam memberikan bantuan dan pertolongan. Ini di luar nalar, tempatnya di wa iyyaka nasta'in. Kalau orang nggak sakit, nggak berobat, terus parah sakitnya, terus nggak sembuh bahkan berakibat kematian, boleh nggak menyalahkan Allah? Nggak boleh. Kenapa nggak berobat? Karena wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu tatarannya di atas sunnatullah. Sunnatullah ini sebab akibat sudah kita jalankan atau belum? Belum. Lagi itu kok mau ngarepin sembuh? Paham nggak kira-kira? Ya, santri, anak pakai doa aja, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim. Belajar nggak usah, ngapal nggak perlu, karena Allah Maha Alim, Allah Maha Pemberi. Entar juga Allah kasih, bisa nggak begitu? Ya nggak bisa. Ada hukum sebab akibat yang disebut dengan sunnatullah. Ada di atas sunnatullah namanya inayatullah. Yang tatarannya ini langsung kepada Allah, tidak berlaku hukum sebab dan akibat. Dengan adanya upaya, dengan adanya usaha, Allah akan berikan inayah. Allah akan berikan inayah. Paham jemaah? Ya, Allah akan berikan inayah. Nabi sendiri memberikan sebuah kaidah, wal ajru ala qadri ta'ab. Wal thawab ala qadrin nasab. Apa itu maknanya? Balasan itu Allah akan berikan menurut kadar kepayahan. Allah akan berikan balasan menurut kadar kepayahan kita. Inayah itu bonus di itu semua.
Contohnya, orang kerja dari pagi gelap gulita sampai maghrib, hasilnya bisa sama nggak dengan orang yang kerja baru mulai jam 11 sampai maghrib? Beda. Allah akan berikan balasan hasilnya menurut kadar kepayahan. Di luar itu namanya inayah. Nah, di sini kita minta namanya inayah. Karena kaitannya dengan ibadah. Ibadah ini kan urusannya antara kita sama Allah. Kita gak akan sanggup beribadah dengan sempurna dan maksimal tanpa adanya inayah. Maka kita minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu. Kalau boleh dibahasakan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rabb kami mengabdi. Tapi jangan lupa ya Rabb, wa iyyaka nasta'in, kami gak bisa betul-betul mengabdi tanpa hanya kepadamu, kami mohon bantuanmu. Maka bantulah kami agar benar-benar mampu beribadah kepadamu. Paham tidak jamaah? Paham tidak ini? Assalamualaikum jamaah. Kok pada bengong aja, apa yang dilihatin sih? Hah? Jamaah, apa yang dilihatin? Kalau ganteng mah gak usah dipikirin, itu mah udah ganteng dari sononya. Allah yang bikin, alhamdulillah. Paham jamaah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu ngapain kita? Sudah memasrahkan diri kita sepasrah-pasrahnya, menyerahkan diri kita seserah-serahnya hanya pada Allah. Allah ajarkan kita untuk berdoa kepadanya. Ketika kita mau beribadah, maka perlu adanya bantuan dari Allah. Nah, sekarang bantuannya ini Allah ingin aplikasikan dengan cara memohon ini. Jamaah, sehari minimal 17 kali kita minta ini. Apa mintanya? Ihdina. Apa terjemahnya jamaah sekalian tuh? Ihdina apa artinya? Tunjukkanlah kami. Ini kalau boleh maknanya diganti. Jangan hanya tunjukkan, tapi mohonlah panduan dan bimbingan. Jamaah, beda nggak dituntun, dibimbing, dipandu, ama ditunjukin? Beda nggak? Anda mau tanya, Bang Jibatullah, rumahnya Ojak di mana? Nah, ketemu di Alpa nih, nanya Bang Jibatullah, rumahnya Ojak di mana? Ada dua nih. Ada yang tunjukin, ente lurus sono. Ntar ada rumah 1, 2, 3, 4, 5. Setelah belokan itu rumah dia. Sama nggak ama dianterin? Rumah siapa? Ojak mana? Anak dia asli. Oh, yang itu ya? Iya, baik. Anak anterin, sampai nyampe. Enak mana kira-kira? Ihdina, ketika ini permohonannya kepada Allah, itu artinya jangan tunjukin. Ya, ini tunjukkan, kalau boleh diganti nih. Bukan saya bilang salah, disempurnain. Ya, kalau bahasa dulu ejaan yang sempurnakan, apa namanya? Apa? Ya. Ejaan yang disempurnakan. Ini makna yang disempurnakan. Arti ihdina itu jangan hanya tunjukkan, itu kurang pas. Tapi bimbinglah kami, tuntunlah kami, hantarkan kami. Indah tidak jamaah? Ayo, indah tidak? Mana tunjukin apa bimbing yang enak? Bimbing. Ya, karena Al-Quran merupakan hudaya, panduanku, bimbinganku. Ya, baik. Ihdina, bimbinglah kami. Jamaah, ketika Anda baca iyyaka na'budu, kami. Wa iyyaka nasta'in, kami. Ihdina, kami. Saya mau tanya, kami di sini siapa? Kami di sini siapa? Hah? Kita semua orang beriman sama Allah. Orang Jawa masuk nggak? Betawi masuk nggak? Sunda, Padang bisa nggak? Sunnah, Syiah masuk nggak? NU, Muhammadiyah masuk nggak? Ayo coba. Ada nggak di Al-Quran hanya khusus satu kelompok aja? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina. Ada nggak di Al-Quran hanya untuk satu kelompok? Ada nggak? Nggak ada. Dan subhanallah jamaah sekalian, ini indahnya Islam. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan minta ihdina, ini semua kita sedang mendoakan orang-orang yang layak sebagai sebutan hamba Allah, dimanapun dia berada. Subhanallah. Jamaah, ini ketika kita baca ihdina, kita doain orang lain yang nggak ke masjid dapat ihdina,
Yang ngaji dapat ihdina, yang nggak ngaji dapat ihdina, yang mau sholat dapat ihdina, yang kagak mau sholat dapat ihdina. Selama mereka hamba Allah, beriman kepada Allah, masuk dalam doa kita. Coba tuh, Islam nih ngajarin kebersamaan jamaah. Ada beda-beda. Arab, Jawa, Sunda, bule. Selama dia na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dapat doa dari doa kita dalam sholat sehari minimal 17 kali. Ihdina, bimbing kami ya Allah. Maka kita pun diajarkan sama Allah ketika baca ini, jangan hanya memohon untuk kita. Minimal kalau lagi berjamaah di masjid, ihdina, bimbing kami semua yang hadir di sini ya Allah. Tuntun kami semua di sini ya Allah. Umumnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat tanpa batas dan sekat. Boleh paham? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat tanpa batas dan sekat. Orang kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina, masih di hatinya ada beda-beda. Anak orang NU, dia Muhammadiyah. Anak orang Sunnah, dia orang Syiah. Belum boleh, belum layak menyebut iyyaka na'budu. Orang ini masih hanya menyembah hawa nafsu, menyembah kelompok, apalagi udah kapling-kapling sorga. La ilaha illallah. Itu orang yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di hatinya ada sekat-sekat lagi, udah bilang iyyaka na'budu, masih ngeremehin orang lain yang juga iyyaka na'budu. Saya mau tanya, kalau kita orang NU baca iyyaka na'budu, orang Muhammadiyah baca nggak? Baca kagak? Kita Ahlus Sunnah, ada orang Syiah baca iyyaka na'budu, dia sama hamba Allah nggak? Hamba Allah. Lalu bedanya apa bedanya? Yang bikin beda kita yang beda-bedain. Allah nggak beda-bedain. Selama orang itu menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka semua hamba-hambanya Allah. Jangan ngerasa lebih baik dari yang lain. Boleh paham jamaah sekalian? Kalau ada seorang awam, ustadz, kiai masih ngerasa lebih baik dari kelompok lain, belum layak menjadi hamba Allah. Itu hamba kelompok. Ada orang NU ngerasa lebih baik dari orang Muhammadiyah, berarti dia itu menyembah NU, bukan menyembah Allah. Ada orang Muhammadiyah ngerasa lebih baik dari orang Persis, berarti dia tidak menyembah Allah, tidak layak menyebut iyyaka na'budu, tetapi kepada iya Persis na'budu, kami menyembah. Ada orang Ahlus Sunnah masih ngerasa lebih bagus dari orang Wahabi, walaupun dia bid'ah-bid'ahin kita, dia bid'ah-bid'ahin kita nih, tapi kita masih ngerasa lebih baik dari dia, maka berarti kita menyembah madhab kita, bukan menyembah Allah Jalla Jalaluh. Boleh paham jemaah sekalian? Ini arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina, bimbing kami, ihdina, tuntun kami, ihdina, tunjukin kami, paling sedikit. Kemana tunjukinnya? Kemana? As-siratal mustaqim. As-sirat, kepada jalannya Allah. As-sirat, kepada jalanmu Allah. Al-mustaqim, yang lurus. Al-mustaqim, yang lurus. Jadi kita minta Allah apa? Minta dibimbing menuju apa? Kepada mana? Jalannya Allah. Baik, saya mau tanya jamaah sekalian. Jamaah, namanya jalannya Allah ini, sebuah gambaran jalan Allah itu sempit apa luas? Kalau sebutin jalannya Allah, sempit apa luas? Contoh yang ada benak kita nih, jalan Haji Nawi sama jalan tol, mana luasan? Karena kemanfaatannya beda. Jalan tol itu memang dibuat segitu luas untuk menampung bermacam jenis kendaraan. Bahkan yang kecil nggak boleh di situ. Paham gak nih? Jalan Haji Nawi peruntukannya untuk perumahan dan warga lingkungan sekitar, maka ukurannya nggak akan sama, daya tampungnya nggak akan sama. Ketika di benak kita sedang berdoa, ihdinas sirat, ya Allah bimbing kami, ya Allah tunjukkan kami, ya Allah tuntun kami, ya Rabb pandu kami menuju jalanmu, berarti jalannya Allah luas apa kecil?
Seluas apa jalan Allah? Seluas langit-langit dan bumi. Maka nggak ada monopoli kelompok di situ yang ada, jemaah sekalian. Tidak ada di situ namanya monopoli kelompok. Nggak ada monopoli aliran, nggak ada monopoli mazhab, nggak ada monopoli ormas. Kalau kita bicara jalannya Allah. Jemaah sekalian, kata sirat dalam Al-Quran itu hanya berbentuk tunggal. Hanya berbentuk tunggal. Nggak ada berbentuk dua, nggak ada berbentuk jamak. Anda buka Al-Quran dari ujung pertama dari sampai ujung akhir, nggak akan jumpai yang namanya as-sirat itu menggunakan bentuk selain tunggal. Artinya jalan Allah itu cuma satu. Allahu Akbar. Jalan Allah cuma satu. Nggak ada sunnah syiah tuh nggak ada. Salafi holafi nggak ada. Jalan Allah cuma satu. Kalau jalan selain Allah ada banyak. Lebar dan kecil. Jamaah sekalian, di Al-Quran pernah nggak dengar wa anfiqu fi sabilillah? Pernah dengar nggak itu? Sabilillah. Apa artinya? Jalannya Allah. Sama nggak sama asrat? Terjemahnya sama, tapi redaksinya berbeda. Kalau namanya sabil, ini jalan-jalan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.